Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khatratul Zahra, NIM 4121140 dari jurusan Ekonomi Syariah, alamat Prawasan Barat, Keduni, Pekalongan. Suspend Febi 2021. Cikal bakal Febi IAIN Pekalongan berawal dari satu program studi prodi yang ada di jurusan Syariah, yaitu Prodi D3 Perbankan Syariah. Prodi D3 BPS mulai dibuka dan menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 2004-2005. 1 tahun kemudian dibuka lagi satu prodi, juga MBA Febi, yaitu Prodi S1 Ekonomi Syariah. 2 prodi baru yang dibuka ini ternyata mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat. Terindikasi dari semakin banyaknya jumlah peminat yang terdaftar pada 2 prodi tersebut, jumlah mahasiswa yang pada prodi D3 PPS dan S1 Ekonomi pun berkembangnya sangat meningkat, sangat signifikan. Seiring dengan dinamika yang berkembang, STAIN Pekalongan yang kemudian bertransformasikan menjadi IAIN Pekalongan. Adapun visi dan misi Febi, yaitu visi Febi terwujudnya Febi IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis menuju masyarakat yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Visi Febi 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan fakultas ekonomi dan bisnis Islam yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pengembangan nasional. 3. Berperan aktif dalam berdaya masyarakat melalui penguatan modernisasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola berkembang secara fungsional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Program Studi Ekonomi Syariah merupakan salah satu program studi yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Program Studi Ekonomi Syariah pertama kali dibuat pada tahun akademik 2005-2006. Pada saat itu masih berstatus sebagai STAIN Pekalongan, dan visi Ekonomi Syariah adalah menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah berwawasan Indonesia di tingkat nasional pada tahun 2036. Adapun visi program studi ekonomi syariah yaitu menyediakan yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, kewawasan ilmu ekonomi, kesetiaan terhadap Indonesia, kemandirian, dan pelaporan dalam kehidupan. Yang kedua, mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan Indonesia dan kemajuan manusia. Dan yang ketiga adalah mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. Dan yang keempat adalah menyelenggarakan tata kelola pembangunan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademik dan menanggung kepentingan. Adapun tujuan dari uji ekonomi syariah yaitu menghasilkan sarjana ilmu ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, kewawasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap ke-Indonesia, dan kemandirian dalam kehidupan. Tujuan yang kedua adalah berkembangnya ilmu ekonomi syariah berwawasan ke Indonesia melalui pengkajian dan riset ilmiah. Tujuan prodi ekonomi syariah yang ketiga adalah terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis ilmu ekonomi syariah. Dan tujuan yang keempat adalah berselenggaranya tata kelola jurusan ekonomi syariah yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan aktivitas akademik dan pemangku kepentingan. Dan saat ini program studi ekonomi syariah berakreditasi berdasarkan kepuasan dari Infusus Miningsi. Etika mahasiswa. Etika bergaul melalui busana dan komunikasi. Etika berarti ada kebiasaan atau tata hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal buruk. Susila lebih menunjukkan pada dasar-dasar prinsip aturan hidup yang lebih baik. Akhlak
berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak. Etika komunikasi adalah norma nilai atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat. Etika berbusana adalah norma nilai atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berpakaian suatu masyarakat, contohnya dengan cara berpakaian yang menutup aurat. Etika pergaulan di lingkungan kampus 1, berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, menaati peraturan yang ada di kampus, memberikan contoh yang baik dalam berperilaku. Etika pergaulan di lingkungan kampus 2, saling menghormati dan menghargai terhadap sesama mahasiswa, berperilaku dan bertutur kata yang sopan, tidak berperilaku asusila dan tidak bermoral, bersedia menerima sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran terhadap peraturan. Etika di luar kampus, berpakaian sopan dan bersepatu dengan kampus, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, tidak berperilaku asusila, tidak bermoral. Etika mahasiswa dengan dosen, bertutur kata yang sopan, biasa selalu memberi salam, berjabat tangan. Etika mahasiswa sebagai sesama mahasiswa, hindari ucapan yang merendahkan teman, jangan mengolok-olok teman, menghargai ide, pikiran, dan pendapat. Suan dari strategi belajar di perguruan tinggi. Apa sih tujuan kita untuk kuliah? Menyenangkan orang tua, cari jodoh, atau agar bisa cari uang yang lebih? Kuliah sejatinya yaitu institusi masa depan, investasi masa depan, karena dengan kuliah kita bisa menambah ilmu pengetahuan, pengembangan skill, teknik, serta memiliki sikap attitude yang baik, memiliki pengalaman akan dapat pada perkuliahan. Ada beberapa model strategi dalam belajar. Strategi belajar visual, memahami gambar, peta, grafik, visualisasi ke materi yang terpaparkan dalam bentuk, memahami materi lewat bacaan atau gambar, membuat catatan semenarik mungkin. Strategi belajar auditori, dengarkan dengan baik-baik penjelasan dosen sehingga bisa dipahami dengan baik. Terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman, gunakan nada-nada lagu untuk mengingatnya. Strategi belajar kinestetik, belajar dengan anggota tubuh, berbanyak latihan soal sehingga pemahaman akan lebih baik, menulis poin-poin yang telah diajarkan. Strategi belajar kelompok, pilih teman belajar yang cocok sehingga kita dapat nyaman dalam proses belajar. Saling bandingkan catatan, tanya jam pekerjaan sehingga mengetahui proses pembelajaran, belajar rutin. Strategi belajar sendiri atau mandiri, berbanyak literatur atau latihan soal yang digunakan, pilihlah tempat belajar yang tenang, diskusi kepada guru. Kiat membaca efektif, dalam sebuah literatur, jelaskan metode-metode membaca, survei, question, read, review, menyimak dan membuat catatan. Efektif strategi menyimak, usahakan jarak kontak mata, aktif di kelas baik secara offline maupun online. Gunakan kesempatan untuk bertanya kepada dosen. Fokus dengarkan dengan baik apa yang diterangkan oleh dosen. Strategi menghadapi ujian, persiapan sebelum ujian, sediakan cukup waktu belajar kelompok, tahu spesifikasi ujian, mendapatkan atau siapkan sumber-sumber penting menjalani ujian, kerjakan yang mudah dulu, jawab sesuai pertanyaan, membaca, menyaring cerdas, garis bawahi inti jawaban. Setelah ujian, periksa hasil ujian. Menyiapkan teknik menulis, langkah-langkah menulis. 1. Memahami materi. 2. Menulis draft awal. 3. Kiat menulis karya ilmiah. Menulis ini menunjukkan sebuah informasi dan sebuah kebenaran. Bagaimana cara orang memperoleh kebenaran, mempercaya benda-benda gaib, animisme, dinanisme, berpikir logis dan filosofis, contoh hukum gravitasi, agama dan kitab suci, religion, trial dan error atau disebut uji coba,
Contoh, seorang petani melakukan uji coba tanam padi di musim kemarau namun gagal, kemudian petani tersebut menanam pada musim hujan. Tokoh Aerontes, yaitu Kiai Dukun dan lain-lain. Penelitian research paling penting karena mencari kebenaran. Penelitian atau research bisa dimaknai untuk mencari kebenaran dengan cara satu, menjunjung tinggi prinsip-prinsip ilmiah, contoh jujur, objektif, sistematis. Penelitian sebagai proses mencari kebenaran umumnya dijalankan oleh akomodasi peneliti dan lain-lain. Metode yang digunakan observasi, wawancara untuk memperoleh data. Dari hasil data tadi diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya. Selanjutnya ada bentuk karya tulis, makalah, tugas kuliah yang dipublikasikan, skripsi dengan sarjana, tesis, program magister, disertasi, program doktor. Banyak sekali yang bingung menemukan ide menulis. Berikut caranya. 1. Mengamati kejadian sehari-hari di masyarakat. Contoh, ada kejanggalan di kehidupan masyarakat tersebut. 2. Membaca di berbagai media, koran, artikel, sosmed. 3. Diskusi persoalan yang fenomenal dan aktual. Menulis merupakan keterampilan. Mengapa demikian? Karena rajin berlatih, dan berlatih. Menggunakan preferred management seperti Mendeley, Sutero, dan lain-lain. Menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis. Menjaga originalitas, menghindari plagiasi, dan seminar dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Cara untuk menghindari plagiasi. Jika ingin mengambil kata punya orang lain, diberi tanda kutip. Paraphrase, mengutip kalimat orang namun diubah kembali dengan bahasa sendiri. Summaris, meringkas. Tulisan yang baik diawali dengan paragraf yang baik. Misal, ide pokok yang ada harus 1 agar pembaca tidak bingung. Kemudian paragraf yang disusun tersambung dengan paragraf-paragraf lain, kemudian juga relevan. Paragraf-paragraf tersebut menyambung dengan ide pokok. Cara menulis paragraf yang baik. Topik, sentence, supporting idea, detail, concluding sentence. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.